acara wisudawati pelepasan siswa-siswi SD Kristen Manahan tahun pelajaran 2015 segera dimulai. Kepala Sekolah, Dewan Guru, siswa-siswi kelas 6 SD Kristen Manahan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku.
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan, beserta anak-anak kelas 6 SD Kristen Manahan yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memasuki ibadah ucap syukur dalam rangka wisuda dan pelepasan siswa kelas 6 SD Kristen Manahan tahun pelajaran 2014-2015. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh berada di tempat ini, kita boleh berkumpul di tempat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, Allah peduli. Kita ulang sekali lagi. Kita boleh merasakan kasih Allah. Allah benar-benar peduli bagi kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Allah peduli, sebab Allah peduli. Acara selanjutnya yaitu prakata dan doa pembukaan yang akan disampaikan Ketua Panitia Wisuda, Ibu Haryati SPD. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Haryati SPD, dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya. Shalom. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD Kecamatan Banjarsari yang mungkin saat ini belum rawuh. Kemudian yang kedua yang terhormat kepada Bapak Pengawas Gugus 3 Kecamatan Banjarsari, Bapak DRS A Andang
Wahyu Bawa MPD yang mungkin saat ini juga belum rawuh. Kemudian selamat sore kami ucapkan juga untuk Badan Pengurus PPKS yang saat ini sudah hadir. Kepada beliau Ibu Pendeta Retno Ratih Suryani Handayani SHMTH MA, kepada seluruh tamu undangan yang hadir saat ini, kami atas nama keluarga besar SD Kristen Manahan mengucapkan selamat datang, selamat bertemu di tempat ini, juga selamat datang untuk mantan Kepala Sekolah SD Kristen Manahan, Ibu Muji yang baru saja rawuh. Monggo Ibu. Serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang, dan kami juga atas nama keluarga besar SD Kristen Manahan mengucapkan mohon maaf apabila dalam kami mempersiapkan acara ini yang sudah kami persiapkan jauh-jauh hari, tetapi pada hari pelaksanaan masih banyak kekurangan di sana sini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan orang tua, wali murid, juga rekan-rekan semua dari SD Kristen Manahan. Akhir kata, kita akan mulai acara ini dengan berdoa. Kami hantarkan, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Pada sore hari yang indah ini, keluarga besar SD Kristen Manahan bersama dengan seluruh tamu undangan yang hadir saat ini bertelut di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah sertai kami satu persatu sampai di tempat ini dengan keadaan selamat. Tuhan, tanpa campur tangan-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang telah kami persiapkan Tuhan, tanpa berkat-Mu, kami tidak bisa melaksanakan ini semuanya. Bila Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan berkati kami, dari acara demi acara, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Kami teringat akan Bapak Ibu tamu undangan, juga orang tua yang saat ini belum hadir di tempat ini. Engkau akan menyertai mereka seperti Engkau menyertai kami. Engkau akan sampaikan semua tamu undangan dan anak-anak-Mu yang belum hadir sampai Engkau sertai sampai di sini dengan selamat. Tuhan, acara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Doa yang jauh sempurna ini Tuhan, kesempurnaan kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bila Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Waktu selanjutnya kami sampaikan pada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Haryati yang telah menyampaikan doa pembukaan. Berikutnya marilah Bapak Ibu yang terkasih serta anak-anakku, kita akan memuji nama Tuhan untuk mempersiapkan hati kita, di mana kita akan menerima taburan berkat firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan.
firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hati-Mu Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada Kepada yang terhormat Ibu Pendeta Retno Ratih Suryaning Handayani MTH MH, kami persilahkan untuk menyampaikan berkat firman Tuhan. Ya, selamat sore Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Shalom. 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 Puji syukur pantas kita panjatkan di hadapan Tuhan kalau hari ini kita berada dalam suasana yang membahagiakan. Saya menghayati ini adalah kebahagiaan, ini syukur. Karena kebetulan saya dipercaya untuk mendampingi anak-anak ketika dulu retret. Dan ketika menjelang ujian ada persekutuan doa untuk anak-anak yang didampingi oleh orang tua. Saya membandingkan beberapa waktu yang lalu ketika ada persekutuan doa, suasananya cukup tegang. Yang tegang tidak hanya anaknya, gurune saya judek. Orang tuanya juga deg-degan, dan anak-anak juga ada harap-harap cemas. Tetapi suasana sore ini suasana yang amat sangat berbeda, karena sejak tadi saya melihat wajah-wajah cerah dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terlebih dari anak-anak kita dengan pakaian yang luar biasa, kelihatan ganteng dan kelihatan cantik. Dan saya heran loh, saya sering kali ketemu anak-anak kita ini yang sejak kelas 1 seringkali saya mimpin Paskah dan Natal, itu angele nek kon nanteng angel banget. Ning bareng nganggo baju wisuda wanteng kabeh gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika kemarin saya diminta untuk
memimpin acara ini saya sempat bertanya, di mana tempatnya? Di Hotel Syahid Badalah. Hebat mana ya? Nang Hotel Syahid. Wisudane SD Kristen nang Hotel Syahid, hebat banget. Memang hebat jos. Tapi wanine kuwi mong mergo poso, soalnya nek poso diskonnya 50%. Coba ra poso ra wani mesti. Tapi hebat sekali ini. Tapi memang benar hebat, karena saya mendapatkan catatan betapa hebatnya SD Kristen Manahan dan betapa hebatnya anak-anak kita. Meskipun ketika dulu kita menemani anak-anak mau ujian ada harap-harap cemas, apalagi orang tuanya, karena anak-anak lebih senang main HP, nonton TV daripada sinau. Tetapi hasilnya memang luar biasa. SD Kristen Manahan ini di kalangan SD swasta sekecamatan Banjarsari ini nomor 2 loh hasilnya, luar biasa ya. Jadi hebat kan anak-anak kita. Dan di antara SD negeri dan swasta sekecamatan Banjarsari itu di antara 99 SD itu nomor 3. Jadi luar biasa kan anak-anak kita. Dan sekota Surakarta, kota Surakarta itu SD swastanya ada 101, ya sekitar itulah 101, itu SD Kristen Manahan nomor 7. Dan di antara SD negeri dan swasta sekota Surakarta itu artinya di antara sekitar 500 SD, bayangkan banyak sekali toh, sekitar 500 SD Kristen Surakarta itu berada pada ranking 13. Jadi bagi kita angka 13 itu bukan angka sial. Tapi ini angka berkat saudara-saudara, karena ternyata prestasi SD Kristen Manahan yang tentu didukung oleh semua orang tua dan wali murid ternyata mencapai hasil yang luar biasa. Kita bersyukur, puji Tuhan ya. Ibu bapak dan saudara-saudara, saat ini SD Kristen Manahan akan mewisuda putra putri yang sudah dipercayakan sekitar 6 tahun studi di SD Kristen Manahan. Dan sebentar lagi sebagai pihak sekolah itu juga akan menyerahkan kembali. Ini adalah proses penyerahan kembali putra putri bapak ibu sekalian yang sudah mengenyam pendidikan di SD Kristen Manahan. Ketika kita berada pada suasana wisuda dan penyerahan kembali, lalu apa yang pantas kita renungkan saat ini? Ketika kita berada dalam suasana ini, saya ingat bagian dari firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Amsal. Bagi yang membawa Alkitab silahkan membuka, agaknya tidak sih. Tapi yang membawa HP suci juga boleh dibuka. Karena di HP-nya kan ada kitab suci loh. Jadi silahkan buka HP suci masing-masing. Dari kitab Amsal. Ya. Amsal 29 ayat 17 yang demikian bunyinya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman bagimu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Singkat sekali pesan ini tetapi padat. Amsal 29 ayat yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu.
Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara, sekali lagi dalam suasana seperti ini ketika sekolah sebentar lagi hendak menyerahkan putra-putri Bapak Ibu, sebenarnya pada saat yang sama kita diingatkan panggilan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Proses pendidikan di SD Kristen Manahan memang sudah selesai, tetapi mendidik anak dalam jangka panjang itu masih harus diteruskan. Siapa yang pertama kali mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak? Apakah sekolah? Tidak. Sekolah diberi kepercayaan ya selama 6 tahun, sekitar selama 6 tahun, bisa saja ada yang 7 tahun. Tetapi sebenarnya tanggung jawab mendidik anak itu ada pada orang tua. Dengan kata lain, mendidik anak adalah panggilan, dan ini tidak hanya dihayati oleh kekristenan, tetapi semua agama mengajarkan bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Mengapa orang tua mempunyai tanggung jawab mendidik anak? Yang pertama, karena orang tua itu adalah sekolah kehidupan bagi anak-anaknya. Jadi anak kita tahu cinta kasih atau tidak itu pertama kali bukan dari tetangganya, tetapi dari orang tuanya. Anak kita itu tahu disiplin atau tidak itu bukan dari gurunya, tetapi dari orang tuanya lebih dulu. Anak-anak kita itu tahu setia atau tidak itu pertama kali dari orang tuanya. Anak-anak kita tahu komitmen atau tidak itu pertama-tama bukan dari orang lain, tetapi dari orang tuanya. Anak-anak kita tahu hormat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan atau tidak itu pertama kali dari orang tuanya, bukan dari pembantunya atau tetangganya. Jadi kenapa kita harus mendidik anak? Karena orang tua itu adalah sekolah kehidupan bagi anak-anaknya. Orang tua adalah pihak pertama yang harus memberikan dan mewariskan nilai-nilai yang baik bagi anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak? Karena bagaimanapun juga yang namanya orang tua itu adalah pihak yang paling tahu siapa anak kita sejak anak kita lahir. Orang tua kita itu adalah orang yang paling tahu baik fisik maupun psikis, talenta maupun kelemahan anak-anak kita sejak anak kita lahir. Tetangga kita nggak tahu di mana tohnya anak kita. Toh itu kan tanda lahir ya. Tapi orang tua kan tahu wong sing ngedusi yo. Jadi yang tahu anak kita itu adalah orang tuanya. Anak-anak kita itu diketahui apa kelebihannya, apa kelemahannya, apakah dia penakut atau pemberani, apakah dia mempunyai rasa percaya diri atau seringkali ragu-ragu, apakah dia murah hati atau sedikit kikir, pelit, medit, apakah dia suka sop, apakah dia suka nasi goreng. Orang tuanya itu paling tahu. Jadi kenapa pendidikan ini menjadi tanggung jawab orang tua? Karena orang tua itu adalah pihak yang paling tahu anaknya ketimbang orang lain. Jadi kalau orang tua sampai nggak tahu anaknya, yang lebih tahu pembantunya, ketoke sing kebangetan wong tuane iki. Kalau ditinggal orang tuanya, anak diam saja malah dadah papa mama, ditinggal pembantunya loro seminggu. Iki sing kebangetan ketoke wong tuane nek ngene iki. Jadi orang tua itu orang yang paling tahu siapa anaknya. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, pada akhirnya orang tualah yang bersukacita. Orang tualah yang akan mendapatkan dan merasakan berkatnya kedamaian dan ketentraman.
Kenapa kita harus mendidik anak-anak kita? Kita harus mendidik anak-anak kita karena anak kita adalah anugerah. Anak adalah anugerah. Kitab Mazmur mengatakan anak adalah pusaka yang diberikan Tuhan kepada orang tuanya apapun keadaannya. Mereka adalah anugerah, mereka adalah harapan, mereka adalah masa depan, sehingga perlu kita didik. Kenapa kita harus mendidik anak-anak kita? Karena anak-anak di antara gambar Allah yang lain, dia adalah entitas dari gambar Allah. Anak-anak adalah kelompok masyarakat yang paling lemah dan paling rentan. Mereka tidak bisa membela dirinya. Belum terlalu lama dan saat ini masih tersisa keprihatinan kita kasus Angelin. Dan belum terlalu lama kita masih ingat kasusnya Iqbal. Ketika anak menjadi korban kekerasan justru di rumahnya sendiri. Ketika orang yang melakukan kekerasan bukan orang lain tetapi bagian dari keluarganya sendiri. Memang melakukan kekerasan belum tentu melakukan kekerasan secara fisik seperti yang dialami oleh Iqbal atau Angelin. Tetapi bukankah anak-anak seringkali mengalami kekerasan secara psikis? Bukankah anak-anak seringkali mengalami kekerasan secara batin mereka ketika mereka tidak ditempatkan sebagaimana mestinya? Anak-anak itu kelompok masyarakat yang paling rentan, paling lemah dan tidak bisa membela dirinya. Seringkali dijadikan objek. Belum terlalu lama saya bertemu dengan Sirait Merdeka, Aris Sirait Merdeka, pimpinan Komisi Perlindungan Anak. Dia mengungkapkan bahwa anak-anak Indonesia ini berada dalam bahaya yang sangat darurat. Ketika saat ini narkoba sudah merambah ke jenjang pendidikan SD. Ketika anak-anak kita setiap saat sudah dicekoki dengan nilai-nilai yang bisa dengan mudah didapatkan dari mass media. Ketika anak-anak saat ini sudah banyak yang menjadi korban kekerasan, mereka adalah kelompok yang paling rentan. Dan siapa pelakunya? Sebagian besar adalah mereka yang justru dikenal oleh anak-anak itu sendiri. Mereka yang dekat dengan anak-anak itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, Ibu Bapak, ketika saat ini kita menyatakan syukur, anak kita sudah selesai melakukan proses studi mereka, perjuangan mereka di SD Kristen Manahan dan hendak meniti ke jenjang selanjutnya. Pada saat yang sama ketika SD Kristen Manahan akan menyerahkan kembali, maka kembali Bapak Ibu diingatkan akan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu kembali. Dan kita bersyukur untuk prestasi anak-anak dan kita masih mempunyai tanggung jawab mendampingi mereka. Saya masih ingat dulu ketika retret di Tawangmangu, anak-anak masih ingat retret di Tawangmangu ya? Masih ya. Dulu kan membuat sesuatu dari malam ya, malam pet ya. Saya lupa, semestinya saya bawa gambar itu karena saya punya fotonya di iPad saya, hanya saya nggak bawa. Anak-anak kemarin dulu itu mengungkapkan harapannya akan jadi apa. Yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk malempet yang sangat cantik-cantik, yang menarik, itu adalah doa anak-anak, harapan anak-anak, mimpi anak-anak. Saya mau tanya lagi pada anak-anak, siapa yang pengen jadi dokter? Ya. Meh kabeh dadi dokter, pesene sapa iki nggo? Ya. Siapa yang pengen jadi insinyur? Ya. Teknisi.
Siapa yang ingin jadi polwan tentara? Nah, ada polwan tentara, TNI, whatever, wes pokoknya segolongan itu. Ya. Ada ya? Saya juga masih ingat, siapa yang ingin jadi bisnismen? Ya, ada toh? Ada ini, cita-cita anak kita itu mulia ini. Siapa yang ingin jadi presiden? Hah? Dorawani kabeh, pekewo karo Jokowi iki. Iya. Dan saya sempat bertanya, siapa yang masih ingin jadi pendeta? Biasanya sithik. Mana? Ada kok dulu. Satu. Ada 3 dulu saya lihat. 1, 2. Ya, saya masih ingat ya Mas, ingin jadi pendeta. Yang 1 mana? Mundur teratur. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, putra-putri Bapak Ibu itu hebat sekali, potensinya luar biasa, mimpi mereka itu hebat sekali. Tapi mereka bisa meraih mimpi itu tentu dengan dukungan orang tua. Ketika orang tua menghayati, Tuhan, inilah anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Jadikan kami pusat pendidikan kehidupan bagi anak-anak kami. Karena harus kita akui, seringkali kita menyerahkan pendidikan anak kepada televisi. Seringkali kita menyerahkan pendidikan anak pada mass media. Seringkali kita menyerahkan pendidikan anak pada pembantu kita. Mereka sudah merebut tanggung jawab kita. Untuk itu mari kita ambil kembali, supaya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang berprestasi, tetapi juga anak yang takut akan Tuhan. Selamat untuk semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, kalau saat ini kami boleh merasakan sukacita atas setiap proses perjalanan yang kami alami sebagai orang tua, sebagai pihak sekolah, sebagai anak. Sekitar 6 tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami orang tua untuk mempercayakan pendidikan anak-anak kami di SD Kristen Manahan. Hari demi hari berlalu, waktu demi waktu berjalan. Anak kami yang dulu mengawali sekolahnya dengan penuh keraguan, ketakutan, kebimbangan, ketidaktahuan, saat ini anak kami sudah tumbuh menjadi pribadi yang begitu mengesankan. Kami kagum, kami berbahagia untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka terkadang melampaui apa yang kami bayangkan dan kami pikirkan. Kami bersyukur Tuhan untuk pihak-pihak yang telah mendampingi, menolong anak-anak kami, sehingga anak kami boleh lulus di SD Kristen Manahan. Bahkan anak-anak kami sudah mendapatkan tempat untuk melanjutkan sekolahnya di jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP. Kami bersyukur untuk semua itu. Kalau Engkau telah menyertai kami sebagai orang tua, mengantar putra-putri kami, akhirnya mereka menyelesaikan studi di SD Kristen Manahan, kami yakin Engkau juga akan menyertai kami ketika kami mendampingi mereka untuk memasuki jenjang studi yang lebih tinggi. Dan lebih dari itu Tuhan, mampukan kami untuk menghayati tugas dan tanggung jawab kami untuk mendidik anak-anak kami, karena mereka adalah buah cinta yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mereka adalah buah cinta yang Engkau percayakan kepada kami, dan melalui kehidupan kami Tuhan, kami menjadi medan pendidikan kehidupan. Mampukan kami mewariskan, menyampaikan nilai-nilai yang berkenan di hadirat-Mu melalui keteladanan kami. Ampunkan kami kalau seringkali kami abai kepada mereka. Ampunkan kami kalau seringkali kami tidak sabar menghadapi mereka. Ampunkan kami ketika kemarahan demi kemarahan kami ungkapkan.
Saat ini kami mohon Tuhan, mampukan kami untuk menjadi teladan iman bagi anak-anak kami, teladan kehidupan bagi anak-anak kami. Kami saat ini juga bersyukur sebagai pihak sekolah dan yayasan. Kalau Engkau telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami Tuhan untuk bekerja di ladang-Mu. Kami menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu melalui nilai-nilai, melalui keteladanan, melalui ilmu-ilmu yang kami berikan kepada anak-anak kami. Tuhan, berkatilah apa yang telah kami sebar dan tanamkan, supaya itu semakin tumbuh dan berkembang dalam sanubari anak-anak kami. Anak-anak kami tidak hanya menjadi anak-anak yang cerdas secara kognitif, tetapi anak-anak kami cerdas secara spiritual ketika mereka menghayati keberadaan mereka sebagai anak-anak Allah, ketika mereka peduli kepada orang di sekeliling mereka, ketika mereka hormat kepada orang tua mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kami sebagai anak. Engkau telah memberi anugerah kami orang tua yang senantiasa mendampingi kami, berjuang yang terbaik untuk kami. Kami bersyukur untuk guru-guru, kami bersyukur untuk karyawan yang dengan setia dan kesabaran mendidik kami. Meskipun tak jarang kami lalai, meskipun tak jarang kami menentang mereka, ampunkan kami Tuhan. Berkati masa depan anak-anak-Mu ini. Beri mereka masa depan yang penuh pengharapan. Beri mereka keceriaan dan beri mereka kemampuan Tuhan, supaya di mana anak-Mu hadir, kehadiran anak-anak-Mu ini senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Setiap orang tua Engkau beri kemampuan dan kekuatan untuk mencukupkan kebutuhan studi anak-anak mereka. Dan kami juga berdoa untuk SD Kristen Manahan, Bapak Kepala Sekolah, guru-guru, karyawan, dan semua pihak. Berkati sekolah ini. Dan kami bersyukur Engkau telah kirimkan anak-anak didik kelas 1, dan Engkau telah hadirkan mereka di sekolah SD Kristen Manahan. Berkati kami Tuhan, supaya anak-anak itu kami didik dengan cinta, kami didik dengan ketulusan, kami didik dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Sekiranya dalam proses pendidikan selama 6 tahun atau mungkin lebih, ada hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, ampunkan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Waktu saya serahkan kepada petugas. Matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Retnawati Suryaning Handayani MTHMA yang telah menaburkan berkat firman Tuhan. Kiranya boleh menjadikan berkat buat kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Andang. Terima kasih Bapak atas kehadiratnya. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara ibadah ucap syukur akan kita akhiri dengan kita boleh menaikkan pujian Mujizat Itu Nyata. Mari bersama-sama kita pujikan Mujizat Itu Nyata. Dapat kau lakukan.
mujizat itu nanti. Batas kuasa-Mu Tuhan, dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Demikianlah tadi acara ucapan syukur, ibadah ucapan syukur telah usai. Kita akan memasuki acara wisuda dan pelepasan. Acara wisuda dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Kristen Manahan tahun pelajaran 2015. Acara yang pertama, laporan kegiatan kelas 6, pengumuman 10 besar nilai ujian sekolah dan peraih nilai 100 mata pelajaran matematika, wisuda siswa kelas 6, penyerahan siswa kelas 6, penerimaan siswa kelas 6, kata pamitan dari siswa kelas 6, kata selamat jalan dari siswa kelas 6, sambutan dan penutup. Acara yang pertama yaitu laporan kegiatan kelas 6 oleh Kepala Sekolah SD Kristen Manahan, Surakarta. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Justinus Sukio STH dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baiklah, saya akan melaporkan kegiatan ujian sekolah tahun 2014-2015. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pengawas Gugus 3 Gajah Mada UPTD Dikpora Kecamatan Banjarsari, yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Andang Wahyu Bawa MPD. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Retnorate Suryaning Handayani yang senantiasa setia mendampingi tugas pekerjaan kami di SD Kristen Manahan. Dalam keadaan apapun beliau selalu siap untuk bersama-sama dengan kami. Terima kasih kepada pengurus PPKS yang hari ini diwakili Bapak Suratman, Mbah Kakung Kulom nih. Juga terima kasih kepada Ibu Ngatmuji Rahayu yang setia setiap kali kami mengadakan acara wisuda dengan setianya menghadiri, mendampingi kami. Dan kepada ibu-ibu kepala TK dari lingkup PPKS yang hari ini sudah hadir 2, sebenarnya 5 yang kami undang. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang juga bersama-sama dengan kami bekerja untuk melayani anak-anak. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah mendukung semua aktivitas dan kegiatan di SD Kristen Manahan. Baik, akan saya laporkan demikian Bapak Ibu. Yang pertama adalah
Kegiatan ujian sekolah tahun ini diawali dengan berbagai kegiatan, yaitu ada retreat, ada ujian praktek, ada ujian tertulis. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua bahwa uang yang setiap bulan panjenengan kumpulkan 60.000 kali 12 cukup banyak hitungannya. Setelah dicakke itu ternyata masih bingung juga panitia yang mengelola. Sebenarnya banyak sekali. 60 kali 12 itu 720. Tetapi ketika kita memanfaatkan itu untuk retreat kemarin itu 25 kali 12. Jadi 300.000 per anak digunakan untuk biaya retreat. Sedangkan sisanya 35.000 digunakan untuk ujian dan untuk pelepasan saat ini. Saya kemarin juga tidak membayangkan kalau penghitungan saya 50.000 kita sidik tok. Ternyata 50.000 kali sejumlah siswa dan 2 orang tua. Sehingga setelah ditotal, oh masih kurang Pak Kyo, ya sudah ambil saja uang dari sekolah yang ada. Jadi bantuan dari Bapak Ibu orang tua sudah kami gunakan dan kami manfaatkan sekecil-kecilnya, kami pertanggungjawabkan juga, dan apabila ada kekurangannya sekolah juga berusaha untuk mencari dan menutup kekurangan-kekurangan yang ada. Untuk ujian tahun 2014-2015 jumlah peserta ada 107 siswa. Oleh Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah dinyatakan lulus 100%. Yang kedua, hasil dari nilai ujian tersebut, nilai tertinggi untuk SD Kristen Manahan 268,5, nilai terendah 181,0, rata-rata untuk SD Kristen Manahan 236,68. Yang ketiga, peringkat untuk Kecamatan Banjarsari atau sub-rayon untuk sekolah swasta di SD UPTD Dikpora Banjarsari, swastanya sekitar 25 sampai 29 SD, sekitar itu. SD Kristen Manahan memperoleh peringkat 2 untuk SD swasta Kecamatan Banjarsari, sedangkan untuk SD negeri dan swasta jadi satu, kurang lebih 99 SD ya Pak Andang ya di UPTD. Itu SD Kristen Manahan peringkat 3 Bapak Ibu. Jadi kalau dibandingkan tahun kemarin, kita di tingkat kecamatan peringkat 7 melompat ke tingkat 3. Ini yang tadi dikatakan luar biasa mujizat Tuhan untuk anak-anak kita. Kemudian di tingkat kota, di sekolah swasta, jumlah sekolah swasta Kota Surakarta itu sekitar 103. Ada 103. Itu SD Kristen Manahan peringkat 7, dan untuk negeri swasta di Kota Surakarta SD Kristen Manahan peringkat 13. Ini yang boleh kami laporkan dari kegiatan ujian sekolah. Meskipun di dalam perjalanan ujian kemarin Bapak Ibu dari wali kelas maupun Bapak Ibu guru yang lain itu memang berjuang mati-matian, berjuang dengan sekuat tenaga dengan cara apapun yang bisa dilakukan agar anak-anak sukses, anak-anak bisa berhasil semua. Itulah yang bisa kami lakukan dengan jerih payah yang sudah kami lakukan.
hasilnya itu yang sudah secara maksimal sudah kami bersama-sama dengan Dewan Guru berusaha. Namun apabila di dalam pelaksananya masih ada kekurangannya, saya mewakili dari Dewan Guru SD Kristen Manahan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin wis tak biayai akeh-akeh kok ya hasilnya mung kaya ngono mungkin, tetapi dalam hati saya tidak akan berkata seperti itu ya. Kami percaya bahwa apapun yang sudah Bapak Ibu berikan untuk sekolah itu sudah kami lakukan dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita sehingga anak-anak kita berhasil. Juga ini keberhasilan SD Kristen Manahan tidak lepas dari bimbingan beliau Bapak Pengawas, Bapak Dr. Andes Ahmad Andang Wahyubawa MPD. Kami mohon berdiri Pak, biar orang tua juga tahu beliau ini yang setia mendampingi kami setiap saat ya, tidak kalah dengan Reksona, setia setiap saat. Apapun keluhan kami, apapun beban kami, keluarga besar SD Kristen Manahan, kami sampaikan kepada beliau. Tidak luput juga kepada nangisnya kepada Bu Ratih. Ibu yang ditangisi mesti luluh. Ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua semuanya. Inilah yang bisa kami lakukan. Apabila ada kekurangannya di dalam kami melaksanakan tugas-tugas kami secara baik pribadi maupun lembaga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa kami laporkan. Waktu selanjutnya kami kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Justinus Sukio yang telah menyampaikan laporan kegiatan kelas 6 SD Kristen Manahan Surakarta. Berikutnya sambutan dari pengawas SD Gugus 3 Gajah Mada UPTD Dikpura Kecamatan Banjarsari. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Andang Wahyubawa MPD dipersilakan. Yang saya hormati Ibu Pendeta, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus PPKS-nya, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Kristen Manahan beserta rekan-rekan guru beserta staf, yang saya hormati pula Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang saya banggakan. Tadi saya masuk pertama kaget ini. Wah, ini ada penampilan apa ini? Ternyata anak-anak diberi seragam yang sangat mewah ini. Semoga seragam ini membawakan kesuksesan di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian dan anak semuanya, marilah kita tidak lupa selalu bersyukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Kita diberi nikmat yang luar biasa sehingga saat ini kita bisa datang dalam rangka pelepasan siswa kelas 6 SD Kristen Manahan tahun 2014-15 dalam keadaan aman selamat. Kadang-kadang saya sering mendatangi pertemuan-pertemuan ini rodom brebes kadang-kadang. Karena apa? Dihayati. Karena dalam keadaan aman itu luar biasa Bapak sekalian nikmatnya. Kalau di India kepanasan banyak yang meninggal dunia. Di sini sejuk, tidak ada yang kepanasan. Loh, ini kadang-kadang kalau tidak kita rasakan seperti angin lalu saja. Tapi kalau kita rasakan dalam hati, wah, Allah Tuhan Maha Kuasa sangat luar biasa memberikan nikmat pada kita. Kita diberi nikmat ini, maka harus disyukuri dan kita nikmati dan kita rasakan, sehingga kita dimanapun selalu bisa bersyukur apa yang telah diberikan pada kita, termasuk kelulusan 100% ini. Kita beri aplaus pada SD Kristen Manahan. Dan luar biasa, tidak hanya 100% saja,
100% biasa Pak, semua ada 100%, tapi prestasinya yang luar biasa, sangat-sangat bangga. Dari ranking 7 menjadi ranking 3 itu lompatan seperti belalang jauh sekali kan. Pinter melompat, curut langsung jauh. Tidak sembarangan lompatan ya. Ini betul-betul mengejutkan di kecamatan juga. Otomatis membawa nama baik pengawasnya, sebab di ruang pengawas itu sosok kadang-kadang olok-olokan juga. Gitu loh. Jadi persaingan. Pengawas yang rapatnya sergep ya biasanya dora prestasi gitu kan. Nah, maka harus kita pertahankan. Ini saya juga mohon maaf pada Bapak Ibu guru, Pak Andang bola-bali nilai ini kelas gitu. Saya tidak pandang bulu ini SD Kristen atau Al-Fatah atau apa, saya tidak pandang bulu. Yang penting saya bekerja harus saya tupoksi saya. Nenek salah RPP nggih kuplek-kuplek ibu-ibu ini kita. Nanti orang nangis-nangis nih harus ini karena standar harus seperti itu. Kemudian saya tunggu ini mengajarnya ya sampai selesai. Kalau tidak pakai alat peraga ya cukup dinasihati piye murang alat peraga lucu ya ini kan. Kemudian alat peraga kadang-kadang diparani pengawasnya alat peraga dicepake lali nganggo barangnya. Saking kedering mungkin gitu ini. Bapak-Ibu sekalian, sudah dikatakan Bapak Kio tadi, prestasi ini melalui perjuangan yang luar biasa. Saya menyaksikan ini betul-betul perjuangan dari kepala sekolah, guru maupun mungkin yayasan PPKS yang selalu mengontrol. Kadang ngontrol itu barengan dengan saya, tembok terus kerap gitu. Sering sekali ketemu dengan saya gitu, di kantor kepala sekolah berbincang-bincang ini. Menandakan satu kekompakan dalam organisasi termasuk sekolah antara kepala sekolah, guru, orang tua, staf serta yayasan atau komite. Sinergi ini akan diridhoi Tuhan, diridhoi Allah. Tapi kalau cengkah itu perselisihan. Seperti gerobak potol gerobak lepas rodanya satu misalnya. Bisa jalan baik enggak kira-kira? Tidak bisa, dungling ya. Ini baru 100 meter saja sudah copot lagi rodanya kan. Saya gambarkan organisasi ini rodanya lengkap 4 utuh semua, jalan semua, lancar semua. Otomatis kudanya dipacu ya kencang. Otomatis prestasinya juga sukses. Maka saya sekali ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, kesuksesannya. Semoga tahun depan ranking 1. Kemudian tidak lupa, sebelumnya mohon maaf, sebetulnya ini kan haknya Pak UPTD nggih. Kemarin tadi pagi sudah memberi ulingan pada saya, tidak bisa rawuh. Nanti pandang aja yang mewakili saya. Jadi saya mohonkan izin. Kemudian ulingannya yang utama adalah keberhasilan kesenimanan ini supaya tidak lupa selalu ditanamkan karakter anak-anak. Nyun sewu, kelemahan manusia itu pada kesombongan. Rumongso pinter akhirnya nyepel lagi orang lain. Padahal pinternya bagian-bagian orang tidak bisa sempurna. Sana pinter nggawe keterampilan, sana pinter ngukir-ukiran, sana pinter pidato, sana pinter pelajaran, macam-macam kepandaian-kepandaian di situ. Sehingga kita sebagai manusia, keberhasilan ini merupakan suatu kesyukuran, bukan kesombongan. Nah, penanaman karakter pada anak-anak. Untuk karakter secara khusus, ciri khusus saya saksikan bagus. Jadi anak-anak ini kelihatan sopan santun. Syukur-syukur ya nanti sampai dewasa anak ini tetap membawa karakter yang baik, sehingga jadi menjadi pejabat-pejabat yang berkarakter, peduli lingkungan, peduli sekitar, alam sekitarnya ya. Kok peduli alam sekitar Pak? Iya, ya manusianya, ya lingkungannya, semua dipedulikan. Tidak boleh membuang sampah sembarang tempat.
tidak boleh merusak hutan sembarangan. Ini kan peduli lingkungan semuanya. Kalau ada orang yang tidak mampu ya ditolong, ada anak yang sakit ya ditolong ya. Ini pengeterapan atau pelaksanaan aplikasi implementasi karakter di kemudian hari sampai akhir hayat. Saya doakan anak-anak ini besok menjadi alumni yang sukses ya, menjadi pejabat-pejabat yang jujur, pejabat-pejabat yang bisa memperhatikan rakyatnya, nah, tidak tersangkut korupsi. Nah ini, wow, ini pejabat yang tersangkut korupsi itu udah jarang-jarang loh sekarang ya. Rata-rata kesangkut loh ya. Nah, maka pendidikan karakter ini adalah sangat utama. Cerdas IQ-nya, cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya. EQ, SQ dan SQ, EQ dan SQ, ada 3 ini ya, kecerdasan. Yo pinter, sosialnya bagus, dan keagamannya, religiusnya juga bagus. Ibadahnya ya tertib, sekolah minggu ya ora tau bolos. Nah ini di gereja ibunya ya ikut ora ogah-ogahan. Karena ibadah kita kadang-kadang dirusak dengan elektronik yang ada di sekitar kita. Harus Bapak Ibu perhatikan ya. Wes usaha tenanan didik anak-anak mau dirusak masalah gadget gitu. Ngene iki wes. Namanya misalnya Rita, sini. Panggil ibunya. Biar Bu, ini baru dolanan. Diulak-walik. Jadi mung kaya ngono kudu ngenek-ngenek iki ngopo ya tadi. Asik, telinganya seperti buntet gitu. Nek wong Jawa ngarai ndablek gitu. Nah, bahasa Inggrisnya ndablek, ibu ngantek judek. Nah. Karena apa? Kadang-kadang seperti itu tidak terkendali. Dulu zaman saya mau lihat TV dan ning kelurahan. Betul, kelurahan nonton Muhammad Ali Tinju itu wah senengnya ramum. Itu di kelurahan berjalan 2 kilo. Sekarang zaman maju setiap kamar televisi satu-satu. Masih ada tablet, ada kapsul mungkin ya. Besok namanya mungkin lain-lain ya. Ini tablet, besok kapsul, besok apa gitu kan. Ya. Saya mengingatkan alat-alat elektronik yang canggih ini bisa dimanfaatkan yang baik, yang bermanfaat. Dan anak-anak lihat ya, orang tua sudah ngeragati kamu sekalian dari kecil sampai dewasa, sampai nikah nanti diragati. Terus karakternya karakter ndablek kira-kira piye ya? Berbakti tidak pada orang tua itu? Tidak. Maka perendablekannya dihilangkan ya. Nah ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak manfaat tadi. Nonton TV ya dibatasi, megang HP ya dibatasi, tidak terus menerus. Ini harapan kami nanti sehingga anak-anak ini sukses pendidikannya, sukses karakternya, sehingga menjadi anak-anak bangsa yang bermanfaat untuk bangsa negara dan orang tua dan keluarga beserta alumni SD Kristen Manahan. Jangan lupa besok kalau menjadi pejabat dolan-dolan neng Kristen Manahan, mampir gitu. Kalau apa tau gendengnya kok bocor ya dibangun, dibantu. Jadi menteri ya kira-kira bapak ibune ruwene pit montore do kerek tuh kok pit motor jadi ya gitu ya. Ini namanya paham dengan alumninya. Ini persatuan alumni kadang seperti itu. SMA 1 kan begitu gitu. SMA 1 alumninya begitu. Rombongan datang ke sekolahan, kurang apa? Oh komputernya kurang sekian, belikan. Beda di kabeh kok gitu. Ini harapan kami seperti itu sehingga selalu menyambung ya, silaturahim istilahnya, persaudaranya seperti itu. Kata-kata orang Jawa, golek duit itu penting. Golek duit itu penting banget penting. Tapi yang lebih penting adalah persaudaraan.
Terima kasih. Demikian dari saya. Semoga sukses semua. Selamat sukses bagi SD Kristen Manan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Andang Wahyu Bawa MPD yang telah memberikan kata sambutan bagi kita semua. Acara berikutnya adalah pengumuman. Pengumuman yang pertama, 10 besar nilai ujian. Ada 12 siswa. Kemudian yang kedua adalah peraih nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Ada 11 siswa. Peringkat 10 besar jumlah nilai ujian sekolah utama tahun pelajaran 2014-2015. Peringkat pertama diraih Mikael Yesa Ardrian, kelas 6A, dengan jumlah nilai 268,5. Peringkat kedua, Glory Cornelia Patining Kurik, kelas 6B, dengan jumlah nilai 268,0. Peringkat ketiga, Nathan Praja Kusuma, kelas 6B, dengan jumlah nilai 265,5. Peringkat keempat, Samuel Suryowidi Nugroho, kelas 6A, dengan jumlah nilai 265,0. Peringkat keempat, Fania Anya Jessica, kelas 6B, dengan nilai 265,0. Peringkat kelima, Avaria Hasta Diahnian, kelas 6A, dengan nilai 263,5. Peringkat keenam, Nadia Elia Maharani, kelas 6A, dengan nilai 263,0. Peringkat ketujuh, Grace Triana Survinta Septina Putri, kelas 6B, dengan nilai 262,5. Peringkat kedelapan, Lintang Labdawara Prasetya, kelas 6A, dengan nilai 262,0. Peringkat kesembilan, Hiskia Vista Dipa Hartoko, kelas 6A, dengan nilai 260,5. Peringkat kesembilan, Daniela Vita Salviatori, kelas 6B, dengan nilai 260,5. Peringkat 10, Natasha Devi Larasati, kelas 6A, dengan nilai 260,0. Kepada orang tua, kami mohon untuk mendampingi putra-putrinya berada di atas panggung. Kami mohon kepada Ibu Pendeta Retnorate Suryaning Handayani MTH MA, kami mohon untuk menyerahkan hadiahnya.
Nanti kami mohon Ibu Pendeta untuk berkenan untuk diambil gambarnya beserta anak-anak. Kami mohon juga Bapak Kepala Sekolah untuk diambil gambarnya. Terima kasih, mari kita berikan aplaus buat anak-anak kita. Terima kasih orang tua murid yang sudah berkenan mendampingi. Hadirin beserta anak-anak kelas 6 yang terkasih, berikutnya adalah pengumuman peraih nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Ananda Ardityas Jalu Purwacaraka, kelas 6A. Avaria Hasta Diahnian, kelas 6A. Feni Setianingrum, kelas 6A. Lintang Labdawara Prasetya, kelas 6A. Mikael Yesa Ardrian, kelas 6A. Mikael Kidung Dharma, kelas 6A. Glory Cornelia Patining Kurik, kelas 6B. Janet Jovita Rose, kelas 6B. Nathanael Kencana Adi Pamungkas, kelas 6B. Nicholas Priambodo Adi, kelas 6B. Nathan Praja Kusuma, kelas 6B. Ya, mungkin anak-anak bisa maju satu langkah. Maju satu langkah. Ya, diambil gambarnya dulu. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Suratman dari PPKS berkenan untuk menyampaikan hadiahnya. Kami mohon Bapak Suratman berkenan diambil gambarnya dengan didampingi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Justinus Sukio. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi buat putra-putri kita yang tercinta. Demikian tadi peraih nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Berikutnya, peringkat 5 besar. Peringkat 5 besar, kelas 6A. Peringkat pertama diraih oleh Feni Setianingrum dengan nilai 842. Peringkat kedua, Fiona Puspita Kristiani dengan nilai 814. Peringkat ketiga, Natasha Devi Larasati dengan nilai 813. Peringkat keempat, Ida Ayu Ketut Putri Puspitasari dengan nilai 812. Peringkat kelima, Hiskia Vista Dipa Hartoko
dengan nilai 800. Peringkat kelima, Lintang Labdawara Prasetya dengan nilai 800. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Ngatmuji Rahayu SPD berkenan untuk memberikan hadiahnya. Ibu Muji Rahayu didampingi wali kelas, kami mohon berkenan untuk diambil gambarnya. Ibu Veronica. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus buat putra putri kita. Berikutnya, peringkat 5 besar, kelas 6B. Peringkat pertama, Nathan Praja Kusuma dengan nilai 816. Peringkat kedua, Fania Anya Jessica dengan nilai 812. Peringkat ketiga, Daniela Vita Salviatori dengan nilai 808. Peringkat keempat, Cornelia Sevanya dengan jumlah nilai 793. Peringkat kelima, Kristiana Survinta dengan nilai 789. Sekali lagi kami mohon pada orang tua berkenan untuk mendampingi putra-putrinya. Kepada Bapak Sumar SPD kiranya berkenan untuk memberikan hadiah kepada putra-putri tercinta. Kepada Bapak Sumar SPD berkenan untuk diambil gambarnya didampingi Ibu Atik Kristiati SPD selaku wali kelas 6B. Terima kasih. Demikian tadi pengumuman 10 besar nilai ujian sekolah, pengumuman peraih nilai 100 untuk mata pelajaran matematika, dan pengumuman peringkat 5 besar kelas 6A dan 6B. Acara berikutnya, siswa kelas 6 menyanyikan lagu Himne Guru dan Terima Kasihku. Kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru kami mohon berada di atas panggung. Dipersilakan.
Lagu Terima Kasihku. Tadi persembahan lagu dari siswa-siswi kelas 6 sebagai bakti kepada Dewan Guru. Untuk itu kepada Dewan Guru dipersilakan duduk kembali. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Wisuda siswa kelas 6